Pastinya, mereka masuk ke industri ini bukan semata-mata untuk menjadi populer dan kaya raya. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini, kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 selebriti yang meninggalkan ketenarannya. A Welsh rabbit with a poached egg on top, please. Not too runny. And bacon. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada selebriti yang dengan sukarela meninggalkan ketenarannya untuk mengejar passion lain atau untuk hidup jauh dari ingar-bingar kehidupan entertainment. Mari kita mulai. Nomor 10, Daniel Day-Lewis. Day-Lewis adalah seorang introvert yang cukup menjaga privasinya. Louder, Daniel! I am a sinner! I am a sinner. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I want the blood. I want the blood. You have abandoned your child. I've abandoned my child. Jauh dari sorotan cahaya Hollywood atau London, sang aktor sudah tinggal di desa Anamo yang tenang di Irlandia selama 20 tahun terakhir. Dia juga dikenal suka mengambil rehat yang panjang di antara jadwal syuting filmnya, seperti jarak 5 tahun antara film Lincoln dengan Phantom Thread. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war. Tapi Phantom Thread mungkin akan menjadi filmnya yang terakhir karena dia mengumumkan untuk pensiun di bulan Juni 2017 tanpa memberikan alasan yang jelas selain sebuah fakta yang berbunyi dorongan untuk berhenti mulai tumbuh di dalam dirinya. Dan juga satu hal yang dia ucapkan kalau dia ingin menjelajah dunia dengan cara yang lain. Meski begitu, beberapa orang mengaitkannya dengan depresi karena Day-Lewis pernah menyinggung kesedihan yang mendalam. Do you like it? I do. Nomor 9, Dylan Sprouse. Salah satu dari si kembar Sprouse, dua aktor cilik yang dikenal berkat perannya di Big Daddy dan The Sweet Life of Zack and Cody. Dylan dan saudara kembarnya Cole sudah menikmati karir berakting yang stabil hampir selama seumur hidupnya. Why can't you drive us to the playground? Because I have to rehearse new choreography for my next show. Mr. Mosby thinks I need some younger moves. Ketika Cole mendapatkan peran sebagai Jughead di Riverdale dan membintangi film 5 Feet Apart tahun 2019, Dylan memutuskan untuk menempuh jalan hidup yang sangat berbeda. It's been a quiet few months in Riverdale. Spring slid into summer, and some semblance of normal life resumed. Di tahun 2011, Dylan mulai mempelajari video game design di Gallatin School of Individualized Study dan lulus pada tahun 2015. 3 tahun kemudian, dia membuka All Wise di Brooklyn, sebuah usaha pembuatan minuman beralkohol yang menggunakan madu sebagai bahan utamanya. I started having to convince everybody that mead was a thing. And then Matt tried the mead that I was making, and now we are convincing everybody mead is a thing. Pretty much. Yeah. Dylan juga mencoba untuk tetap berakting sepanjang tahun, meskipun itu hanya dalam sebuah proyek kecil, bukan sesuatu yang besar seperti yang dulu biasa dia lakukan. Nomor 8, Freddie Prinze Jr. Pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an, kalian tidak mungkin melewatkan wajah orang ini di poster yang ditempel di berbagai bioskop. Tapi itu berubah sekitar tahun 2004 setelah peluncuran Scooby-Doo 2. My fault too. We all know how Shaggy and Scooby can be. But it's all right. We just need to stay strong, in control, and work fast. Beberapa saat setelah film itu, dia mulai berpindah karir menjadi pengisi suara, industri tempat dia bekerja hingga saat ini. Kamu mungkin pernah mendengar suaranya di Mass Effect 3 atau Star Wars Rebels. Who are you? I'm the guy who was stealing that crate. Hey look, I stole this stuff, whatever it is, fair and square. And you made it pretty far. But I've got plans for that crate. Masih sejenis dengan berakting, tetapi bukan sesuatu yang akan menarik perhatian paparazzi. Selain itu, Prinze Jr. mencoba untuk berfokus ke bidang lain juga. Dia menulis sebuah buku resep dengan Rachel Wharton dan menjadi produser sekaligus sutradara untuk WWE. Ya, itu fakta. Percayalah. First of all, Booker, that's not a claim, that's a fact. And there are people in this room, in that ring right now that can attest to it. Nomor 7, Jack Gleason. Kamu mungkin tidak mengenal namanya, tetapi pastinya kamu tidak asing dengan wajah Jack Gleason. Wajah yang membuatmu ingin memukulnya. Don't you think we ought to do something about it? Ya, kamu betul. Joffrey Baratheon. Gleason mendapatkan ketenarannya berkat perannya sebagai anak dari Baratheon, atau lebih tepatnya Lannister. Tapi kelihatannya, karir menjadi aktor kurang cocok untuk dirinya. Killed a few puppies today? Show him. Come on, show him.
Gleeson mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia akting setelah menyelesaikan Game of Thrones. Dia memberitahu majalah Entertainment Weekly kalau dia sudah tidak lagi menikmati apa yang dia kerjakan dan tidak ingin menjadikan akting sebagai karir jangka panjangnya. Setelah itu, dia mulai belajar teologi dan filosofi di Universitas Trinity di Dublin. Dan sekarang, dia menjalani kehidupan yang normal dan tenang. Killing you would send your brother a message. But my mother insists on keeping you alive. Nomor 6, Mara Wilson. Anak-anak kelahiran tahun 90-an pastinya akan mengingat Mara Wilson sebagai aktris kecil lucu dari beberapa film seperti Mrs. Doubtfire dan Matilda. This is Natalie. Oh, hello, Natalie. Are you wearing bug spray? Oh, Maddie. Oh, it's quite all right, dear. No offense taken. I was a little liberal with the atomizer. Sayangnya, Wilson kecewa dengan prospek dari berakting dan popularitas yang mengikutinya. Dalam sebuah postingan blog di tahun 2012, Wilson menjelaskan beberapa alasan dirinya pensiun dini. Beberapa di antaranya seperti kurangnya kebebasan kreatif, aspek selebriti yang konyol, dan proses audisi yang tidak manusiawi. Daddy, you're a crook. What? This is illegal. Yeah, keep drilling. Do you make money? Do you have a job? No, but don't people need good cars? Can't you sell good cars, Dad? Meski sudah meninggalkan dunia aktingnya, Mara masih bekerja di bidang kreatif. Dia pernah meminjamkan suaranya ke BoJack Horseman dan podcast Welcome to the Night Vale yang terkenal. Dia juga menulis sebuah buku dan drama. Drama yang ditulisnya dipentaskan di New York International Fringe Festival pada tahun 2013. But before you fold the omelet, I'd like the chef to hold the pan up and whisper his or her dreams into it. Nomor 5, Gene Hackman. Gene Hackman, aktor yang terkenal bahkan sebelum dia memerankan Little Bill Daggett di film Unforgiven. Peran yang memenangkan dirinya penghargaan BAFTA, Oscar, dan Golden Globe. Dia dikenal sebagai sosok yang cukup tertutup dan jarang sekali melakukan wawancara. I says, give me over your pistol. I ain't drunk. Ordinance says you got to turn in your firearms to the county office, day or night. Mungkin dia tidak merasa perlu melakukan sesi wawancara, atau mungkin dia memang tidak ingin melakukannya. Apapun alasannya, dalam satu wawancara yang cukup langka dengan Larry King di tahun 2004, Hackman mengumumkan kalau dirinya akan pensiun. Let me bust him! I want to bust him! I want to bust him! Don't! Let me talk to him! You got a friend here, buddy! You got a friend! Pengumuman itu menjadikan Welcome to Mooseport, sebuah film satir politik tahun 2004 di mana dia berakting bersama Ray Romano sebagai film terakhirnya, dan sedikit narasi dari sebuah dokumentasi Smithsonian. Sejak saat itu, dia memilih untuk fokus menulis dan sudah mempublikasikan 2 buah novel, Payback at Morning Peak dan Pursuit. Some guy's following me. I don't know. It has something to do with the assignment last week. Nomor 4, Cameron Diaz. Cameron Diaz adalah salah satu aktris paling terkenal pada masanya, dan film-filmnya sudah meraup laba lebih dari $7 juta di seluruh box office di dunia. Tetapi dia tetap meninggalkan semua itu karena banyaknya perjalanan yang harus ditempuhnya mulai terasa melelahkan. Peran terakhirnya adalah sebagai Miss Hannigan dalam film Annie pada tahun 2014. Sejak 2014, dia sudah mulai menulis buku kesehatan berjudul The Longevity Book dan berinvestasi di berbagai startup bidang kesehatan. Dia juga sudah berkeluarga. Diaz menikahi Benji Madden dari grup band Good Charlotte di tahun 2015 dan melahirkan anak pertama mereka, seorang perempuan bernama Radix, pada bulan Desember 2019. Are you scared? And I'd be like, what? Of what? And they're like, are you scared you're gonna turn 40? And I was like, what do you mean? Like, what are you talking about? I'm like, I'm excited about 40. What? Should I be scared? Nomor 3, Frankie Muniz. My name is Malcolm. You want to know what the best thing about childhood is? At some point it stops. Muniz mendapatkan popularitas yang luar biasa sepanjang tahun 2000-an untuk perannya di Malcolm in the Middle dan juga beberapa film lain seperti Big Fat Liar dan Agent Cody Banks.
Beberapa saat setelah film Malcolm selesai pada tahun 2006, Muniz memutuskan untuk pensiun dari dunia akting yang kemudian beralih ke pembalap mobil, menjadi pemusik, dan menjadi manajer sebuah band bernama Astro Lasso. Selain sempat tampil di Dancing with the Stars, Muniz juga membuka sebuah usaha dengan pasangannya. Saat ini mereka menjalankan sebuah toko minyak zaitun di Arizona yang bernama Outrageous Olive Oils and Vinegar. I'm Frankie Muniz. And I'm Paige Price. And we are the owners of Outrageous Olive Oils and Vinegars. Nomor 2, Cary Grant. Grant adalah salah satu pemeran protagonis terbaik dalam sejarah Hollywood. Dia bisa melakukan semuanya, dari protagonis romantis yang lemah lembut, orang aneh yang lucu, hingga karakter gelap dan mawas diri seperti Alfred Hitchcock. Grant pada akhirnya pensiun pada tahun 1966 untuk membesarkan anak perempuannya, Jennifer. Dia juga mulai sadar akan arah yang sedang diambil Hollywood pada saat itu. Dia percaya masa keemasan di mana dirinya menjadi salah satu figur yang sangat terkenal akan segera berakhir. Alright, but would you mind if I put on something more formal? Kemudian, dia pun berpindah ke bisnis menjadi sutradara MGM dan Fabergé. Dia juga menghabiskan banyak waktu mengunjungi Monaco, di mana teman baiknya Grace Kelly, yang juga sudah pensiun dari industri film, adalah seorang anggota keluarga kerajaan. Oh, no, isn't that amazing? The police want me in jail, my old friends want me dead, the cat wants me out of town. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Lemonade stands everywhere, cracker jack bands fill the air. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. As long as Zazu goes with you. No, not Zazu. You still want to sail, Your Majesty? The house on the cliff. Yes, Audrey. We will sail. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Audrey Hepburn. Di antara beberapa pemeran protagonis perempuan yang disegani selama masa keemasan Hollywood, Audrey Hepburn adalah aktris pertama yang memenangkan penghargaan BAFTA, Golden Globe, dan Oscar untuk film yang sama, yaitu Roman Holiday. Hello. You made it without me, all right, you never had your I'm sorry, just a joke. We've never had your hand, you Okay. Setelah itu, dia membintangi beberapa film terkenal seperti Breakfast at Tiffany's dan My Fair Lady. Tapi Hepburn memutuskan untuk meninggalkan semua itu pada akhir tahun 60-an agar dia bisa berfokus pada keluarga dan melahirkan anak keduanya pada tahun 1970. I don't even want to own anything until I can find a place where new things go together. I'm not sure where that is, but I know what it's like. It's like Tiffany's. Walau tidak sepenuhnya keluar dari dunia akting, dia mendedikasikan kebanyakan waktunya untuk UNICEF dan berkunjung ke beberapa negara seperti Ethiopia, Turki, dan Vietnam, di mana pada akhirnya dia dianugerahi Presidential Medal of Freedom untuk semua usahanya. Why not? Them she lived with would have killed her for a hat pin, let alone a hat. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.